Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter @bonkyong. Sebuah kisah yang berjudul Jejak Pesugihan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kali ini saya kembali ingin berbagi sebuah cerita yang saya dapatkan beberapa tahun lalu. Cerita ini diceritakan oleh ibu dari teman saya. Seperti biasa, untuk nama orang, jalan, dan instansi-instansi terkait akan saya samarkan. Cerita ini berawal pada tahun 1995. Di sebuah sudut perumahan di bagian timur Bekasi, terdapat sebuah rumah besar yang dihuni oleh sebuah keluarga beranggotakan 3 anggota keluarga inti dan 2 anggota pelengkap. Ayah, ibu, putri mereka yang masih berusia 5 tahun, dan 2 asisten rumah tangga. Sang ayah memiliki sebuah perusahaan percetakan yang cukup besar pada masa itu. Beberapa klien besar berhasil dirangkulnya, mulai dari klien yang bergerak di industri makanan sampai yang berkecimpung dalam bidang manufaktur. Namun pada penghujung tahun itu, entah bagaimana kronologis kejadiannya, perusahaannya mengalami kebangkrutan yang memaksanya menjual sebagian besar saham-saham miliknya. Tidak hanya itu, kejadian demi kejadian yang tragis pun menimpa keluarga itu. Mulai dari meninggalnya salah satu asisten rumah tangga mereka secara tidak wajar, yang kemudian digantikan oleh asisten rumah tangga yang baru, sampai sang istri yang tiba-tiba mengidap penyakit yang cukup aneh, hingga akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya beberapa bulan kemudian. Cerita yang saya tuliskan kembali bukan cerita tentang apa yang menimpa keluarga tersebut, namun kejadian-kejadian aneh selepas kepergian mereka dari rumah yang mereka tinggalkan begitu saja pada akhirnya. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai ceritanya. Sepeninggal istrinya di akhir tahun 1995, Pak Surya memutuskan untuk pindah dari rumah yang telah ditempatinya selama 8 tahun. Ia tidak lagi memiliki hasrat untuk mengarungi derasnya ombak ibu kota dan berniat kembali ke kampung halamannya, memulai hidup baru bersama putri tercintanya. Mengingat banyaknya kenangan yang telah dibangunnya bersama keluarga kecilnya itu, membuat Pak Surya merasa sayang untuk menjual rumah tersebut. Sekalipun di sisi lain, kenangan-kenangan pahit di akhir tahun itu masih membekas dalam benaknya. Sebelum berpulang ke kampung halamannya, Pak Surya menitipkan rumah tersebut kepada salah seorang kepercayaan yang tinggal beberapa gang dari rumahnya. Sebut saja namanya Pak Darso. Pak Darso merupakan salah seorang karyawan di perusahaan percetakan milik Pak Surya. Berbekal latar belakang pendidikan yang hanya lulusan SD kala itu dan pengalaman kerja sebatas tukang bersih-bersih percetakan, membuat Pak Darso kesulitan mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Membuat Pak Darso tidak memiliki pilihan selain menjaga rumah peninggalan Pak Surya itu. Dengan janji upah sebesar 50.000 seminggu dan sembako bulanan rutin kala itu, tentunya membuat Pak Darso merasa senang luar biasa dengan tawaran Pak Surya, tanpa ia sadari hal apa yang akan dihadapinya. 5 bulan sudah sejak kepergian Pak Surya kembali ke kampung halamannya. Pak Darso secara rutin 3 kali dalam seminggu datang ke rumah yang dititipkan untuk bersih-bersih dan merapikan tanaman. Kadang bahkan dengan uang upah yang cukup lumayan, Pak Darso menyisihkan sebagian untuk membeli cat tembok dan mengecatnya sendiri. Pak Darso memiliki seorang putri berusia 16 tahun, Dahlia namanya. Ia seringkali ikut membantu Pak Darso membersihkan rumah tersebut di akhir pekan. Terkadang bahkan di saat Pak Darso tidak sempat datang ke rumah itu, Dahlia lah yang menggantikan ayahnya membersihkan rumah besar tersebut. Sayangnya minggu sebelumnya, mereka sama sekali tidak sempat untuk mengunjungi rumah titipan Pak Surya karena mereka harus berpulang ke kampung halaman, mengunjungi orang tua Pak Darso. Sepulang dari kampung halaman minggu ini barulah mereka berniat kembali mengunjungi rumah tersebut. Namun aneh,
Siang itu Pak Darso dan Dahlia menemukan hal yang tidak biasa. Banyak jejak kaki anak kecil di ubin teras depan rumah. Masih dengan pikiran yang positif, Pak Darso pun langsung berlari ke arah pintu samping rumah yang berbatasan dengan tanah kosong di sebelahnya. Khawatir ada kaca jendela yang pecah terkena bola dari arah tanah kosong tersebut. Memang, tanah kosong di samping rumah Pak Surya selalu digunakan oleh anak-anak kecil di perumahan itu sebagai tempat bermain. Kadang sepak bola, kadang perang-perangan, atau bahkan bola gebuk. Dilihatnya satu persatu jendela samping rumah, namun tidak ada bekas pecahan, retakan, atau bahkan jejak bola yang menempel di tembok. Alhamdulillah, untung gak ada yang pecah, ucap Pak Darso. Ia pun kembali ke arah pintu depan rumah. Sesampainya di pintu depan, Pak Darso tidak menemukan putrinya. Ditengoknya ke sekeliling, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Dahlia. Lia. Pak Darso berseru memanggil-manggil nama putrinya tersebut. Di mana kamu, Nak? Kekhawatiran mulai menyelimuti pikiran Pak Darso. Ia berjalan mengitari rumah itu dari dalam pagar, namun tidak kunjung terlihat juga batang hidung sang anak. Pak Darso segera keluar dari pagar rumah, berlari ke sebuah warung kecil di ujung perempatan jalan. Bu, Ibu, lihat Dahlia enggak? Tanyanya kepada sang pemilik warung. Pak Darso, loh, bukannya tadi bareng sama bapak ya ke rumah Pak Surya? Jawab si ibu warung. Iya Bu, tadi bareng sama saya, tapi tadi saya tinggal sebentar, tahu-tahu udah nggak ada. Sambung Pak Darso dengan nada panik. Lah, nggak ada Pak, nggak lewat sini dari tadi Dahlia. Mendengar jawaban itu Pak Darso semakin panik. Pasalnya tidak mungkin si ibu warung tidak melihat Dahlia lewat kalau memang ia pergi meninggalkan rumah tersebut. Karena itu adalah satu-satunya jalan yang tersedia bagi rumah besar tersebut untuk pergi ke jalan utama. Dan menurut si ibu warung, ia sudah duduk di situ selama 2 jam lebih. Sedangkan Pak Darso hanya meninggalkan Dahlia sekitar 15 menit lamanya. Bingung dan panik itulah yang dirasakan Pak Darso saat ini. Tanpa berpikir panjang lagi, Pak Darso kembali ke rumah tersebut, memastikan sekali lagi keberadaan Dahlia putrinya. Ia berlari secepat mungkin. Sampai di depan pagar rumah Pak Surya, Pak Darso tiba-tiba menghentikan langkahnya. Betapa terkejutnya Pak Darso melihat putrinya berdiri di depan pintu pagar, seakan sedang menunggunya. Bapak dari mana sih? Tanya Dahlia dengan nada sedikit meninggi, seolah kesal karena merasa ditinggal. Kamu dari mana, Nak? Tanya Pak Darso bingung. Aku dari tadi di sini, Pak. Pak Darso bingung bukan main mendengar jawaban Dahlia. Namun apa yang dikatakan putrinya berikutnya semakin membuat Pak Darso tidak bisa berkata apa-apa. Aku itu dari tadi nungguin Bapak nggak balik-balik. Akhirnya aku susul ke samping rumah, tapi Bapak nggak ada. Bapak kemana tadi, Pak? Tanya Dahlia yang terdengar masih sedikit kesal. Pak Darso hanya terdiam. Ia mencoba menemukan alasan yang logis dari kejadian itu. Pak. Dahlia yang melihat ayahnya terdiam mematung seolah mengerti ada hal yang tidak beres baru saja menimpanya. Bapak, kita pulang aja yuk. Ajak Dahlia mencoba mengalihkan pikiran Pak Darso. Iya Nak, iya. Pak Darso yang tersentak mencoba menjernihkan pikirannya pun mengikuti ajakan putrinya. Pak Darso berbalik, Dahlia pun mengikuti di belakangnya. Mereka berdua melangkah pergi menjauh dari rumah Pak Surya. Setibanya di warung yang berada di ujung perempatan tadi, terdengar suara ibu warung berseru kepada Pak Darso. Pak, Dahlianya udah ketemu. Mendengar seruan ibu warung itu, Pak Darso menoleh ke arah ibu warung. Iya Bu, ini. Pak Darso tiba-tiba terdiam, tidak bisa berkata apa-apa ketika ia menoleh ke belakang, mencoba menunjukkan anaknya kepada si ibu warung. Tidak dilihatnya siapapun di belakangnya. Dahlia, gumamnya terbata. Dahlia kemana? Ia kembali mematung bingung tidak mengerti. Melihat hal itu, si ibu warung menghampiri Pak Darso dan menepuk bahunya. Pak, Bapak kenapa? Tanya ibu warung. Dahlianya udah belum ketemu. Pak Darso menoleh ke arah ibu warung, tatapan bingungnya seakan menjelaskan sesuatu kepada ibu warung tersebut. Hilang lagi ya Dahlianya.
Pertanyaan itu membuat Pak Darso semakin bingung. Pasalnya kata lagi yang diucapkan ibu warung seolah menegaskan bahwa ia tahu sesuatu. Kok ibu tahu? Tanya Pak Darso. Pak, bapak kan sudah lama toh ikut Pak Surya. Masa sih belum paham juga setelah kejadian-kejadian aneh yang terjadi di keluarga beliau? Kalimat itu seakan membuka pintu kenangan di otak Pak Darso, seperti adegan slideshow. Memori demi memori tentang kejadian-kejadian yang menimpa keluarga Pak Surya seolah muncul kembali dalam ingatannya. Sampai pada sebuah titik, ingatannya terhenti pada sebuah adegan yang akhirnya menyadarkannya dan membuatnya berlari sekencang-kencangnya kembali ke rumah itu. Pak Darso masih ingat betul semua kejadian yang menimpa keluarga Pak Surya. Tragedi-tragedi tersebut masih hangat di ingatannya. Ia teringat akan pesan Pak Surya sebelum pergi. Pak, kamar kerja saya jangan sampai lupa dibersihkan ya. Sebuah pesan singkat biasa. Namun pesan berikutnya lah yang membuat pesan itu menjadi sebuah wasiat bagi Pak Darso. Jangan lupa untuk menaburkan garam setiap 3 hari sekali di sekeliling lantai kamarnya ya Pak. Dan kini ia sadar, sudah 5 hari ia tidak menjalankan pesan itu karena pulang kampung. Kamar kerja Pak Surya merupakan sebuah ruang kerja kecil biasa. Di dalamnya hanya terdapat 1 set meja dan bangku kerja. Sebuah rak buku besar lengkap buku-buku bacaan milik Pak Surya. Tidak ada yang aneh dari ruangan tersebut. Hanya saja tidak ada satupun karyawan Pak Surya yang boleh memasuki ruangan tersebut selain Pak Darso tentunya. Bahkan asisten rumah tangganya pun tidak boleh membersihkan ruangan tersebut. Ada apa sebenarnya dengan ruang kerja Pak Surya? Sesampainya di depan rumah, Pak Darso menghentikan langkahnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya panjang, mencoba menenangkan degupan jantungnya yang cepat. Ia pun mulai kembali melangkahkan kakinya selangkah demi selangkah menuju pintu depan. Pak Darso merogoh kunci pintu di kantong kanan celananya, memasukkannya ke slot pintu dan membukanya perlahan. Kret. Suara pintu kayu yang sering ia dengar kali ini terasa asing di telinganya. Perasaannya aneh. Tekanan udara di rumah itu seakan menurun drastis, membuat Pak Darso sedikit sulit bernapas. Diperhatikannya sekeliling, tidak ada yang aneh. Namun suasana ruang tamu di rumah itu agak berbeda pada hari ini. Sedikit lebih mencekam. Langkah demi langkah ditapakannya, Pak Darso kini mulai memasuki ruang tengah dari rumah tersebut. Di sisi kirinya terdapat TV besar lengkap dengan lemari kayunya, sofa dengan sandaran tangan kayu layaknya sofa-sofa mahal pada zaman itu, merupakan sebuah cerminan ruang tamu dari keluarga berada kala itu. Di sisi kanannya 2 buah pintu yang berjarak cukup jauh. Di antaranya terdapat lemari kaca dengan pajangan-pajangan dan foto keluarga Pak Surya di dalamnya. Pintu pertama merupakan pintu dari kamar mandi untuk tamu yang datang berkunjung. Sedangkan pintu berikutnya adalah kamar tidur untuk tamu yang menginap, lengkap dengan kamar mandinya. Ia melangkah masuk lebih dalam sambil memperhatikan sekeliling. Tidak ada yang aneh. Melewati area tersebut, sebuah meja makan besar dengan 6 bangku yang tertata rapi melintang di tengah dapur yang dilengkapi dengan kitchen set zaman itu. Di antara dapur dan ruang TV berjajar jendela-jendela besar dengan pemandangan halaman samping yang berbatasan dengan tanah kosong. Pak Darso pun menoleh ke arah kanan, menghadap pada sebuah anak tangga yang menuju lantai 2. Disinilah keanehan terjadi. Diperhatikannya satu demi satu anak tangga tersebut. Dilihatnya ada jejak-jejak kaki anak kecil yang dilihatnya di teras depan rumah. Perasaan aneh dan merinding mulai menyelimuti pikiran dan hati Pak Darso. Ia pun mengikuti arah jejak tersebut ke lantai 2. Perlahan langkah demi langkah jejak tersebut menuntun Pak Darso menuju ruang kerja Pak Surya. Tanpa disadari ia pun kini telah berdiri tepat di depan ruangan tersebut. Pak Darso mengangkat tangannya perlahan, mencoba meraih knop pintunya. Belum sempat ia menyentuh knop pintu, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dalam ruangan tersebut. Pak Darso yang terkejut segera berbalik, mencoba berlari. Namun setelah baru 2 langkah, ia berhenti. Pak Darso kembali membalikkan badannya sambil mencoba menguatkan diri dan menghiraukan rasa takutnya. Ia pun kembali mendekati ruang tersebut. Tapi, tok tok tok.
Suara ketukan itu kembali terdengar dan kali ini sedikit lebih keras. Masih mencoba menghiraukan rasa takutnya, Pak Darso terus mendekati ruangan itu sampai tok tok tok. Bapak, buka Pak. Betapa terkejutnya ia mendengar suara putrinya dari dalam ruang kerja Pak Surya. Tanpa berpikir panjang, ia pun segera meraih gagang pintu dan membukanya. Dilihatnya Dahlia tersungkur di sisi sebaliknya. Matanya sembab, berlinang penuh air mata. "Kamu dari mana saja, Nak?" tanyanya sambil menghampiri dan memeluk putri kesayangannya. "Kamu gak apa-apa, Nak?" Dilihatnya wajah putrinya yang memerah, kelelahan menangis. Lia. Sambil terbata-bata Dahlia mencoba berbicara. "Udah Nak, gak apa-apa. Lia takut Pak." Suara tangisnya semakin menderu pilu terdengar. "Iya Nak, iya. Bapak di sini." Pak Darso hanya bisa mengusap air mata putrinya, membelai lembut rambutnya, mencoba menenangkannya. Ia tidak tahu apa yang telah menimpa putri kesayangannya dan ia tidak ingin membahasnya saat itu. Yang ia tahu, hanya putrinya telah ia temukan. Mereka pun beranjak pergi meninggalkan rumah Pak Surya tanpa sepatah kata pun membahas mengenai kejadian barusan. Dahlia terlihat masih sedikit terguncang dan Pak Darso pun seakan menghindar untuk menanyakan sampai di ujung perempatan di warung itu lagi. Pak. Suara si ibu warung kembali terdengar di telinga Pak Darso. Kali ini ia mencoba tidak menggubris suara tersebut, khawatir muncul pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat putrinya kembali terguncang. "Pak, alah si bapak." Suara itu pun menghampiri mereka. Tidak begitu lama si ibu warung sudah berdiri di depan mereka berdua. "Ini Pak, minum dulu, kasihan Dahlianya," ucap si ibu warung sambil menyodorkan sebotol minuman kepada mereka. Merasa tidak sopan bila ditolak, Pak Darso pun menerimanya. "Iya Bu, terima kasih banyak." Pak Darso pun mengambil botol minum itu, memberikannya kepada Dahlia. "Mari Pak, duduk dulu saja di warung saya. Kasihan toh kalau Dahlia masih harus jalan ke rumah dengan kondisi begitu." Mengingat kondisi putrinya yang masih terpukul, Pak Darso pun mengikuti si ibu ke warungnya. Mereka pun duduk pada sebuah bangku kayu panjang yang memang disediakan untuk para pembeli di warung tersebut. Dahlia terlihat masih terdiam tidak bicara. "Saya Darmina Pak." Pak Darso menoleh kepada si ibu. "Tapi orang-orang sini sih manggilnya saya Bumin. Ya biar gampang gitu," ucap Bumin memperkenalkan diri. Pak Darso masih diam memperhatikan. "Pak Darso pasti gak inget saya ya?" tanya Bumin pada Pak Darso. Pak Darso hanya bisa menatap Bumin bingung. Seingatnya dia belum pernah berbincang dengan Bumin seperti ini sebelumnya. "Kita pernah ketemu sebelumnya Bu?" tanya Pak Darso. "Lah ya kan Bapak sering lewat sini," ujar Bumin sambil tertawa kecil. "Maksud saya jauh sebelum ini apa kita pernah bertemu Bu?" tanya Pak Darso penasaran. Bumin hanya tersenyum. Ia berdiri, berpindah tempat duduk ke sebelah Dahlia. Sambil mengusap bahu kiri Dahlia, ia berkata, "Namanya Dahlia Bunga Sudarsono, putri pertama dari Sudarsono Malik yang seharusnya merupakan putri kedua." Mendengar hal itu Pak Darso tersentak. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah ia kenal sebelumnya mengetahui sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia ceritakan pada orang banyak. Bumin hanya tersenyum melihat reaksi Pak Darso. "Tenang, saya tidak akan bilang ini kepada siapa-siapa." Tapi sudah waktunya Dahlia mengetahui kebenarannya. Dahlia yang mendengar itu pun menoleh ke arah Bumin. "Mengetahui apa Bu?" Ia kemudian menoleh ke arah ayahnya. "Pak, mengetahui apa Pak?" Pak Darso hanya bisa terdiam, tidak berkata sepatah kata pun. "Sudah waktunya Darso, kamu harus jujur pada anak ini." Tiba-tiba suara Bumin menegas. Pak Darso yang masih kebingungan terduduk lesu. "Kenapa Pak? Ada apa sebenarnya ini Pak?" tanya Dahlia yang tidak tahu kemana arah percakapan mereka berjalan. "Ibu adalah orang yang membantu persalinan ibumu Nak. Dan ibu yang menyematkan nama Bunga di tengah namamu," ucap Bumin sambil tersenyum kepada Dahlia. Pak Darso yang mendengar hal itu pun menoleh ke arah Bumin
Matanya terbelalak seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Bumin," ucap Pak Darso terbata-bata. "Iya, ini saya. Bukannya harusnya kok..." Kali ini Pak Darso benar-benar tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Saya masih hidup, Darso. Tapi saya lihat sendiri." "Kamu dan Pak Surya, kalian hanya melihat apa yang ingin kalian lihat." "Bapak mau mencoba membunuh Bumin." Tiba-tiba suara Dahlia memecah kebingungan Pak Darso. Namun Pak Darso tidak bisa berkata apa-apa. "Tidak, Nak, bapakmu ini orang baik," ucap Bumin menegaskan. "Bahkan terlalu baik sampai ia mau diperalat tanpa sadar oleh si Surya bangsat itu." "Gimana maksudnya, Bu?" "Nanti kamu akan tahu semuanya. Tapi buat saat ini kita harus membersihkan raga kamu dulu, Nak." "Memang Dahlia kenapa, Bumin?" tanya Pak Darso khawatir. "Saat ini di tubuhnya ada bekas aroma alam gaib. Khawatir mereka menganggap Dahlia adalah bagian dari mereka." "Ah? Aroma alam gaib?" tanya Pak Darso terkejut. "Kamu pikir Dahlia kemana saja dari tadi, Darso? Tidak mungkin kan dia akan menghilang begitu saja dan tiba-tiba muncul," seru Bumin kepada Pak Darso. Dahlia terdiam, tubuhnya kaku dan tatapan matanya kosong. Seakan ia kembali terguncang mengingat kejadian yang tadi menimpanya. Melihat kondisi putrinya, Pak Darso menjadi panik. "Sudah, ayo kita bawa Dahlia pulang ke rumahmu." Mereka pun bangkit, beranjak dari warung itu dan membawa Dahlia pulang. Hari mulai petang, sampailah mereka di rumah Pak Darso. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Terdengar suara lembut seorang perempuan dari dalam rumah. "Loh, Dahlia kenapa, Pak?" tanya sang perempuan kepada Pak Darso. Perempuan itu adalah Bu Ani, istri dari Pak Darso dan ibu dari Dahlia. Bu Ani tiba-tiba terkejut melihat seseorang lagi yang masuk ke rumahnya. "Bumin?" Bumin hanya tersenyum melihat Bu Ani. "Sehat, Mbak Ani?" saut Bumin sembari menanyakan kabar Bu Ani. "Alhamdulillah sehat," jawab Bu Ani seraya mempersilahkan mereka masuk. Pak Darso dan Bumin mendudukkan Dahlia di sofa ruang tamu. Pak Darso bergegas ke dapur mempersiapkan baskom yang diisikan air. Bu Ani pergi ke kamar mengambil baju ganti untuk Dahlia. Sesuai arahan Bumin, mereka harus menunggu sampai setelah adzan Isya dikumandangkan. Sore pun berganti malam, mereka baru saja menunaikan sholat Isya berjamaah dan berkumpul kembali di ruang tamu. "Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya sekarang," ucap Bumin. "Dahlia, ibu minta tolong. Walaupun berat, kamu harus ingat-ingat kejadian tadi siang waktu kamu masuk alam mereka." Ucapan Bumin membuat Pak Darso dan Bu Ani terkejut bukan main. Pasalnya mereka sama sekali tidak diberitahu apa sebenarnya yang menimpa putrinya. "Tapi Bumin, yakin ini bakal berhasil?" tanya Dahlia ragu. "Insya Allah, Nak, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selama kita berpegang teguh pada keimanan kita, mereka juga makhluk Allah kan?" ucap Bumin meyakinkan Dahlia. "Iya, Bu." Dahlia pun menutup matanya mencoba mengilas balik apa yang telah terjadi tadi siang. Dahlia dan Pak Darso tiba di depan pintu rumah Pak Surya setelah 1 minggu lamanya mereka tidak ke sana karena harus berpulang ke kampung halaman. Namun apa yang mereka temukan di teras depan rumah merupakan hal yang tidak biasa. Banyak jejak kaki anak kecil di sana. Pak Darso yang khawatir bila ada anak kecil yang masuk dan bermain di pekarangan samping rumah, segera berlari ke pekarangan samping, memastikan tidak ada jendela atau pot bunga yang dirusak oleh mereka. Sesuai arahan ayahnya, Dahlia pun menunggu di depan pintu depan rumah. Tidak berselang lama, Dahlia mendengar suara ketukan di jendela depan rumah yang berada tepat di belakangnya. Ia pun menoleh ke arah jendela. Betapa kagetnya Dahlia melihat seorang anak kecil perempuan dengan wajah yang sangat cantik sedang berdiri di dalam rumah. Anak itu memegang boneka beruang warna putih sambil melambaikan tangannya kepada Dahlia. Dahlia yang terkejut segera membuka pintu depan rumah dan berlari ke dalam. Ia tidak habis pikir bagaimana anak itu bisa masuk ke dalam rumah. Ia pun berlari mengejar anak itu. Dahlia kini berada di ruang tengah, tempat berkumpulnya keluarga Pak Surya dulu. Dek, kamu di mana?"
seru Dahlia sambil melihat sekeliling, mencoba memastikan keberadaan anak itu. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari bawah tangga, tepat di samping dapur. Dahlia segera menuju arah suara tawa itu. Dicarinya di bawah tangga tapi tidak ditemukannya sumber suara itu. Sesaat suara tawa itu terdengar lagi. Sekarang arah suara itu berasal dari atas tangga, diliriknya ke atas melalui sela-sela pembatas tangga. Di pembatas tangga di lantai 2 ia melihat anak kecil perempuan itu mengintip ke arahnya dan langsung berlari menghilang lagi. Dahlia pun kembali mengejar si anak kecil tersebut. Sesampainya di penghujung anak tangga terakhir, Dahlia melihat anak itu berlari masuk ke dalam ruang kerja Pak Surya. Dahlia tahu betul ruang apa itu. Ia tahu bagaimana ayahnya sangat menjaga ruangan itu agar tidak ada yang memasukinya. Hanya ayahnya lah yang diizinkan oleh Pak Surya masuk ke dalam ruang kerjanya. Dengan langkah sedikit ragu, Dahlia mencoba memberanikan diri memasuki ruang kerja Pak Surya. Ia membuka pintu ruangan itu dengan perlahan. Dek, kamu di dalam?" tanya Dahlia kepada si anak kecil. Ia mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan tersebut. Dilihatnya sekeliling, tidak ditemukannya si anak. Matanya terus mencari sekitar, sampai akhirnya pandangannya terhenti pada sebuah buku tua di atas meja kerja Pak Surya. Penasaran, Dahlia pun mencoba melihat buku tersebut, sebuah buku yang terlihat sudah lapuk dan berdebu. Sampulnya terbuat dari bahan seperti kulit sapi, dan lembaran-lembarannya terbuat dari serat-serat kayu yang halus tidak beraturan. Seperti sebuah kitab kuno, dibukanya sampul buku itu. Lembaran demi lembaran ia perhatikan tanpa menemukan adanya keanehan. Hanya tulisan-tulisan dan simbol-simbol yang tidak ia pahami artinya. Sampai pada sebuah halaman, tangannya berhenti membuka lembaran berikutnya. Matanya terpaku pada sebuah gambar seperti lukisan yang terukir cantik dengan sketsa pensil. Sketsa lukisan seseorang. Dahlia tiba-tiba tersentak. Ia menyadari sesuatu. Lukisan tersebut mirip sekali dengan paras si anak kecil yang tadi ia lihat di jendela. Ya, anak kecil yang menurutnya memasuki ruang kerja Pak Surya. Di bawah lukisan itu tertulis sebuah nama, Dara 070777. Dara. Tanpa sengaja Dahlia menyebut nama itu. Tiba-tiba Dahlia merasakan seakan ada sesuatu yang datang mendekat kepadanya dari belakang. Namun perasaan tidak nyaman itu membuat Dahlia tidak berani menoleh ke belakang. Perlahan ia merasakan seperti ada sesuatu yang menyentuh punggung bagian bawahnya, merayap pelan menuju perutnya, seakan sebuah tangan kecil berusaha merangkul pinggangnya. Sampai akhirnya diliriknya sedikit ke arah perutnya, ia melihat sepasang tangan kecil dengan kulit yang sangat pucat berusaha memeluknya. Merinding dan takut itulah yang dirasakannya saat itu. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, seakan sesuatu menahan tubuhnya untuk bergerak. Ia merasakan tangan-tangan itu perlahan merayap naik ke atas tubuhnya, seakan sosok pemilik tangan itu sedang memanjatnya. Tubuhnya masih terpaku, ia tidak mampu bergerak barang sedikit pun. Sampai akhirnya sepasang tangan tersebut melingkar di pundaknya. Ia merasakan sesuatu mendekat, mengembuskan nafas yang begitu dingin di telinga belakangnya. Lalu dengan nada lirih berkata, "Kakak." Dahlia hanya bisa terdiam dan menutup matanya takut. Dalam hatinya hanya doa dan zikir yang ia terus panjatkan. "Kakak, manggil aku." Suara itu terdengar lagi. Mendengar itu seperti mendapatkan kekuatannya kembali. Dahlia berbalik dan melepaskan tubuhnya dari tangan itu. Ia bergegas berlari menuju pintu. Namun sialnya tiba-tiba pintu ruangan kerja tersebut terbanting dengan keras menutup rapat. Dahlia mencoba membuka pintu itu dengan keras. Digedornya pintu ruangan Pak Surya dari dalam berharap mendapatkan pertolongan. "Pak, Bapak, tolong Pak." Hanya Allah dan ayahnya yang Dahlia ingat saat itu, mengharapkan keajaiban dari Allah. Dan tiba-tiba pintu terbuka keras, menghempaskan tubuhnya ke lantai. "Sudah, cukup," ucap Bumin. "Setidaknya kita tahu siapa yang bawa kamu ke sana." Pak Darso dan Bu Ani hanya terdiam mendengar cerita Dahlia. "Kenapa Pak, Bu?" tanya Dahlia bingung. "Dara adalah putri pertama Pak Surya," Bumin melanjutkan. "Putri Pak Surya?" Dahlia semakin tidak paham dengan apa yang terjadi. "Iya, tapi sekarang sudah tidak ada."
Pak Darso menjelaskan. Dara lahir pada tanggal 7 Juli tahun 77, 10 tahun sebelum mereka pindah ke sini. Dara meninggal saat masih berusia 7 tahun. Itulah yang membuat Pak Surya sekeluarga pindah ke perumahan kita. Loh, kenapa Pak? Tanya Dahlia lagi. Katanya sih untuk menenangkan hati Bu Cahya, istrinya. Tapi sepertinya bukan itu alasan mereka sebenarnya. Lanjut Bu Ani. Ibu udah curiga dari awal mereka pindah. Masa pindahan cuma bawa tas 2 gembol? Emang dasar bapakmu saja yang gampang banget percaya sama orang. Apalagi kalau mereka ngaku-ngaku lagi kesusahan. Halah, tegas Bu Ani dengan nada sedikit emosi. Ya nggak gitu juga Bu, mereka kan memang butuh bantuan waktu itu. Timpal Pak Darso mencoba menjelaskan. Iya, tapi Bapak lihat sendiri kan apa yang terjadi di keluarga mereka. Saut Bu Ani masih dengan nada meninggi. Sudah. Bumin memotong mencoba menetralkan. Sekarang yang penting adalah kondisi Dahlia. Mereka semua terdiam, masing-masing mencoba menenangkan diri. Jadi aku harus gimana Bu? Tanya Dahlia. Bumin hanya tersenyum sembari berkata, tenang nak, kamu hanya bersentuhan, belum sampai terkontaminasi. Jadi Bu? Mandi wajib dan sholat taubat, tegas Bumin. Itu saja Bu, saud Dahlia penasaran. Ya nggak sampai situ. Kamu tahu bacaan zikir pagi petang? Dahlia hanya menggeleng. Bumin pun meminta kertas dan pulpen. Bu Ani segera memberikan apa yang Bumin minta. Di kertas itu Bumin menuliskan Al-Baqarah 5 ayat pertama, ayat kursi, Al-Baqarah 5 ayat terakhir, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Dahlia yang melihat itu pun bertanya, sebanyak ini Bu? Itu belum semua, tapi itu saja dulu, yang penting kamu amalkan, ucap Bumin sambil tersenyum kepada Dahlia. Ia pun segera memalingkan tatapannya pada Pak Darso dan Bu Ani, tersenyum hangat sambil berkata, tidak ada dendam yang saya pendam. Kalian tidak bersalah. Jadi jangan terus-menerus larut dalam rasa bersalah kalian. Pak Darso dan Bu Ani hanya bisa tertunduk, membisu, mendengar perkataan Bumin. Kalian ini orang baik Pak Darso, Mbak Ani. Kalian harus bisa saling menjaga satu sama lain. Lalu Bu, soal yang tadi Bumin bilang tentang saya sebenarnya putri kedua, Bapak dan Ibu, tanya Dahlia tiba-tiba. Pak Darso terdiam mendengar itu, sedangkan Bu Ani seolah terkejut, tidak menyangka akan mendengar hal itu dari mulut putrinya. Kamu sudah tahu nak? Tanya Bu Ani. Saya yang tadi bilang, timpal Bumin. Sudah waktunya Dahlia tahu semua Mbak. Iya tapi, Bu Ani terlihat gelisah. Tolong Bu, kalau emang aku harus tahu, biarin aku tahu, supaya aku bisa paham situasinya, tegas Dahlia kepada ibunya. Dara itu meninggal belum tepat usia 7 tahun, Bumin menjelaskan. Dahlia pun menoleh, mencoba menyimak penjelasannya. 7 Mei tahun 84, tanggal kematian Dara. Semua terdiam mendengar hal itu, namun Dahlia seolah terperajat kaget. 7 Mei, seru Dahlia. Bumin hanya bisa mengangguk, seolah paham kenapa Dahlia terkejut. Dahlia segera berlari ke kamarnya. Tidak lama ia kembali dengan sebuah buku not kecil. Dahlia meletakkan buku itu di tengah-tengah mereka duduk. Aku nemuin buku ini di laci kamar. Padahal seingatku aku gak pernah beli buku ini. Pak Darso dan Bu Ani seolah terkejut melihat buku tersebut. Nak, ucap Pak Darso. Tapi bukan itu yang aneh. Setelah Dahlia, ia membuka sebuah halaman pada buku tersebut dan menunjukkan sebuah tulisan. Memori gadis 7 Mei 1989. Tidak bisa berkata apa-apa, Bu Ani tiba-tiba menangis. Dahlia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Gadis adalah kakak perempuan kamu nak, jelas Pak Darso kepada Dahlia. Dahlia yang mendengar itu benar-benar terperajat kali ini. Kakak perempuanku? Tanggal kematian gadis sama persis dengan tanggal kematian Dara. Salah Bumin. Ketika itu gadis berusia 17 tahun. Tapi kan... Iya, 1989. Kamu sudah lahir 10 tahun ya, kalau nggak salah. Sambung Bumin.
Kakakmu waktu itu berusaha menarik kamu yang terpeleset dari lantai 2 rumah Pak Surya. Kalian berdua akhirnya terjatuh ke pekarangan samping. Waktu itu di sana belum ditanami rumput seperti sekarang. Dahlia bingung mendengar penjelasan Bumin tersebut. Bumin pun melanjutkan. Kakakmu jatuh membentur batu besar tepat di kepala belakangnya. Kamu selamat, hanya saja. Perkataan Bumin terputus. Ia menatap ke arah Pak Darso dan Bu Ani, berharap salah satu dari mereka yang melanjutkannya. Kamu kehilangan ingatan, nak. Lanjut Pak Darso menyambung penjelasan Bumin. Kenapa nggak pernah ada yang... Karena kami sendiri tidak ingin mengingat kejadian itu, seru Bu Ani yang memotong pertanyaan Dahlia. Sakit, nak. Sakit rasanya kalau harus mengingat kejadian itu, apalagi kalau harus mengingat penyebabnya. Lanjut Bu Ani seraya menderu tangis. Bukannya Mbak Gadis jatuh karena berusaha menyelamatkan aku, Bu? Bukan, salah Bumin. Bukan apa yang menyebabkan gadis meninggal. Dahlia menoleh ke arah Bumin, mencoba mencari jawaban dari maksud perkataannya. Tapi penyebab kamu terpeleset di lantai 2 itu, atau lebih tepatnya, apa yang mendorong kamu waktu itu? Mendengar hal itu Dahlia semakin terkejut. Penjelasan yang seolah menuding sesuatu atau seseoranglah yang menyebabkan kejadian tragis tersebut. Bu Cahya, lanjut Bumin. Nama yang tidak asing lagi bagi Dahlia, ya nama dari istri Pak Darso. Bu Cahya yang mendorong kamu, nak. Betapa terkejutnya Dahlia mendengar hal itu. Bu Cahya, istri dari atasan ayahnya, berusaha membunuhnya. Dan saya menyaksikan kejadian itu. Itulah kenapa Pak Surya berusaha membungkam saya dengan menyingkirkan saya. Beberapa malam setelah kejadian itu Pak Surya memanggil Bapak ke rumahnya, sambung Pak Darso. Pak Surya meminta Bapak untuk mengantarnya ke suatu tempat. Ternyata Pak Surya ke sebuah gubuk kecil. Dukun santet, tegas Bumin. Pak Surya mau menyantet saya. Alhamdulillah Allah masih baik sama saya. Makanya ibu bisa selamat dengan pura-pura meninggal sewaktu diobati di kampung dan gak balik-balik lagi ke ibu kota. Bapakmu adalah orang yang selalu datang ke kampung selama ibu diobatin. Dia yang selalu mengecek kondisi saya, sampai akhirnya keluarga saya memutuskan untuk membuat seolah-olah saya sudah nggak ada lagi. Ucap Bumin menjelaskan kepada Dahlia. Saya nggak nyangka, ternyata Bumin masih hidup, bahkan masih sehat walafiat, sambung Pak Darso. Tapi kenapa sekarang Bumin balik dan menemui kami? Tanya Bu Ani pada Bumin. Bumin tersenyum. Saya ingin memastikan kalau keluarga kalian baik-baik saja. Dahlia kan saya yang bantu persalinannya, jadi sudah terasa seperti anak sendiri. Lanjut Bumin sembari tertawa ringan. Sebenarnya istri Pak Surya itu orang yang sangat baik, sambung Bumin. Ketika dia mendorong kamu bukan atas kehendaknya sendiri, waktu itu ada yang mempengaruhinya. Darah, salah Dahlia seolah mengerti. Bumin hanya mengangguk. Kamu ingat, Pak? Setelah kejadian itu, Bu Cahya sama sekali nggak pernah keluar kamar. Tanya Bumin pada Pak Darso. Pak Darso pun hanya mengangguk, namun tetap menyimak seakan tidak paham arah penjelasannya. Sebenarnya bukan karena sakit, melainkan Bu Cahya diganggu arwah putrinya sendiri. Mendengar hal itu semua yang ada di situ terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Bumin. Begitu halnya dengan Dahlia. Namun karena ia pun mengalaminya, rasanya sulit untuk tidak mempercayai penjelasan Bumin. Sampai akhirnya meninggal, tanya Dahlia menyambung penjelasan itu. Iya. Tapi kenapa aku, Bu? Kenapa Dara mau bunuh aku? Kamu lahir kapan? Tanya Bumin. 7 Juli 1979. Tiba-tiba Dahlia terdiam usai mengucapkan. Ia teringat akan sesuatu. Dara 7/7/77. Matanya terbelalak seolah mengerti. Tanggal lahirnya, ucap Dahlia terbata. Iya, tanggal lahir kalian sama. Seakan ingin membuatmu bernasib sama, Dara juga merasuki tubuh Bu Cahya untuk mendorong kamu dari lantai 2. Mungkin kamu juga tidak ingat, kalian terjatuh dari jendela di ruang kerja Pak Surya. Dahlia terdiam, seolah mulai memahami arah cerita ini.
Itu maksudnya kenapa tadi siang Dara nuntun aku ke ruangan itu? Bumin hanya mengangguk. Tapi kenapa aku, Bu? Apa karena tanggal lahir kami sama? Enggak juga. Yang Dara ganggu sebenarnya bukan kamu, melainkan ibunya Bu Cahya, jawab Bumin. Loh, buat apa dia mengganggu ibunya sendiri? Tanya Bu Ani tidak paham. Putri mereka yang kedua, Raras, sebenarnya bukan putri kandung mereka. Raras itu adalah anak adopsi mereka. Pak Darso, Bu Ani, dan Dahlia terkejut mendengar itu. Pasalnya baru kali ini mendengar cerita ini. Dara meninggal karena kecelakaan. Ia juga terjatuh dari lantai 2 rumah mereka yang lama, dan hal itu disebabkan karena temperamen Bu Cahya yang tanpa disengaja memukul Dara terlalu keras sampai terjatuh di tangga. Ucap Bumin menjelaskan. Bumin memang mengetahui banyak hal dan rahasia mengenai keluarga Pak Surya. Pasalnya, Bumin telah bekerja untuk keluarga Pak Surya selama 19 tahun, tepat sebelum lahirnya Dara. Terlebih Bumin pun mengetahui sumber kekayaan keluarga mereka tidaklah didapat melalui jalur yang halal dan normal. Bumin pun menjelaskan semua yang ia ketahui mengenai keluarga Pak Surya kepada Pak Darso dan keluarganya. Mereka pun terdiam, tidak mengira di balik keluarga Pak Surya yang begitu terlihat baik, ternyata menyimpan rahasia yang begitu gelap. Lalu apa yang harus kami lakukan sekarang, Bumin? Tanya Pak Darso bingung. Gak apa-apa, Pak Darso tetap membersihkan rumah itu sesuai pesanan Pak Surya. Saya akan menemani Bapak. Bagaimana dengan Dahlia? Tanya Bu Ani. Insya Allah gak kenapa-napa. Tapi tetap amalkan apa yang sudah saya kasih tahu sebelumnya ya nak. Dahlia hanya bisa mengangguk mengikuti arahan Bumin. Sampai terakhir kali saya main ke rumah teman saya di daerah timur Bekasi pun, Pak Darso yang sudah tua masih rajin ke rumah Pak Surya untuk membersihkan rumah itu. Pak Surya sepertinya juga belum berniat menjual rumah tersebut. Dahlia, putri Pak Darso, sudah menikah dan menetap di Jakarta bersama suaminya. Bu Ani kini sudah tiada. Ia wafat pada tahun 2010 karena penyakit yang sudah lama dideritanya. Bumin entah kemana. Beberapa tahun setelah kejadian, ia menutup warungnya dan pergi tanpa kabar sampai saat saya mendengar cerita ini. Untuk semua teman-teman Twitter yang membaca cerita ini, tidak perlu menanyakan lokasi tepatnya di mana. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal, saya hanya ingin berbagi, bukan untuk menguji nyali teman-teman semua. Ambillah yang bisa diambil, tepikan yang memang tidak baik dicontoh. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.